Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Kartika Sari SS IMSI. Saya merupakan salah satu dosen dari Departemen Statistika Universitas Diponegoro. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah analisis runtun waktu, yaitu mata kuliah yang saya ambil. Mata kuliah analisis runtun waktu merupakan mata kuliah yang membahas mengenai teknik-teknik analisis runtun waktu, yaitu yang pertama konsep dasar runtun waktu, yang kedua metode Box-Jenkins, yang ketiga proses runtun waktu stasioner yang meliputi proses AR, MA, dan juga ARMA. Kemudian ada proses runtun waktu non-stasioner yang meliputi proses ARI, IMA, dan juga ARIMA. Kemudian prosedur pemodelan runtun waktu yang meliputi identifikasi model, estimasi, dan verifikasi, serta peramalan. Kemudian ada model runtun waktu musiman atau seasonal model. Mata kuliah analisis runtun waktu di Departemen Statistika Universitas Diponegoro diberikan kepada mahasiswa yang sedang menempuh kuliah di semester 5. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 14 pertemuan, terdapat pula UTS dan UAS yang dilaksanakan secara terjadwal. Saya mengajar mata kuliah analisis runtun waktu pertemuan 1 sampai dengan 7 karena kami di sini mengajarnya tim teaching. Kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah analisis runtun waktu, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu melakukan analisis terkait pemodelan data runtun waktu. Yang kedua, mahasiswa mampu berdiskusi secara aktif untuk memberikan solusi terkait pemodelan data runtun waktu. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan software pengolahan data dalam melakukan analisis data runtun waktu, interpretasi, dan juga penyajian hasil. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan eksplorasi data runtun waktu secara univariat maupun multivariat. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menyusun hasil kajian analisis runtun waktu dalam bentuk laporan atau makalah. Materi pembelajaran ada 14, yaitu yang pertama konsep dasar runtun waktu, yang kedua metode peramalan stokastik dan deterministik, yang ketiga stasioneritas dan metode Box-Jenkins, yang keempat ada proses AR atau regresif, kemudian yang kelima proses moving average MA, yang keenam ada proses autoregresif moving average atau ARMA, kemudian yang ketujuh ada runtun waktu stasioner, yang kedelapan estimasi parameter model ARIMA, yang kesembilan pengujian hipotesis, yang ke-10 cek diagnosa, yang ke-11 peramalan model ARIMA, kemudian yang ke-12 runtun waktu musiman dan multiplikatif atau SARIMA, kemudian estimasi parameter model runtun waktu musiman, kemudian peramalan dengan model musiman. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan dilakukan secara online karena masih di dalam suasana pandemi COVID-19 sehingga masih belum memungkinkan untuk diadakan secara tatap muka atau offline. Metode pembelajaran yaitu yang pertama dengan metode discovery learning, tujuannya agar mahasiswa mampu mengasimilasi, mengamati, mencerna, mengerti, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan mengenai konsep dari perkuliahan analisis runtun waktu. Kemudian ada metode Student Center Learning atau SCL, tujuannya agar mahasiswa dapat belajar analisis runtun waktu secara berkelompok dan secara individu untuk eksplorasi masalah, menjadi pihak yang aktif dalam proses pembelajaran berlangsung, dan tidak hanya menjadi penerima pengetahuan secara pasif. Kemudian ada problem based learning, yaitu tujuannya agar mahasiswa mampu memecahkan masalah yang dosen berikan dengan baik secara individu maupun secara berkelompok. Interaksi antara dosen dengan mahasiswa dalam proses perkuliahan diharapkan terdapat interaksi yang aktif antara mahasiswa dan juga dosen, sehingga perkuliahan dapat berjalan dengan baik dan menyenangkan, atau dalam kata lain perkuliahan tidak membosankan. Kemudian keaktifan mahasiswa di dalam perkuliahan juga merupakan salah satu kriteria penilaian atau evaluasi. Sistem penilaian mata kuliah yang pertama prinsip penilaian yaitu dilakukan dengan memenuhi unsur edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan juga transparan. Kemudian penilaian dilakukan di mata kuliah analisis runtun waktu sesuai kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen, yaitu tugas sebesar 50%, kemudian UTS 25%, UAS 25%, di mana nilai tugas ada nilai tugas itu sendiri, yaitu pembuatan makalah, kemudian ada keaktifan mahasiswa, sikap, dan juga persentase kehadiran. Kemudian tugas yang diberikan di setiap pertemuan sesuai dengan materi yang sudah disampaikan. Teknik penilaian, ada penilaian sikap, yaitu dengan menggunakan teknik observasi, kemudian keterampilan umum khusus dan juga penguasaan materi analisis runtun waktu menggunakan teknik
observasi, partisipasi, unjuk kerja atau presentasi, dan juga tes tertulis. Kemudian indikator penilaian mata kuliah analisis runtuh waktu sesuai dengan yang dituliskan di dalam RPS, salah satunya yaitu penilaian terhadap presentasi makalah yang ditugaskan kepada mahasiswa. Nah, ini indikator penilaian sangat kurang atau kurang dari sama dengan 20 nilainya apabila makalah yang disajikan tidak teratur dan tidak menyelesaikan permasalahan analisis runtuh waktu. Kurang 21 sampai 40, makalah yang disajikan teratur namun kurang menyelesaikan masalah permasalahan analisis runtuh waktu. Kemudian cukup 41 sampai 60 nilainya yaitu makalah yang disajikan tersistematis, dapat menyelesaikan masalah analisis runtuh waktu namun kurang dapat diimplementasikan. Dinilai baik, nilainya 61 sampai 80 apabila makalah yang disajikan itu sistematis, menyelesaikan masalah analisis runtuh waktu, dapat diimplementasikan namun kurang inovatif. Kemudian sangat baik, lebih besar sama dengan 81 apabila makalah yang disajikan itu sudah sistematis, menyelesaikan permasalahan analisis runtuh waktu, dapat diimplementasikan dan juga inovatif. Demikian deskripsi dari saya mengenai mata kuliah analisis runtuh waktu yang saya kerjakan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pada pertemuan kali ini kita bertemu di mata kuliah analisis runtuh waktu di pertemuan pertama, gitu ya. Perkenalkan, nama saya Puspita Kartikasari, bisa dipanggil Bu Puspita, Bu Pus atau apapun terserah kalian ya. Kemudian itu email saya puspitakartikasari@liveundip.ac.id. Kemudian ada nomor WA saya, nomor HP yang terhubung juga dengan WA, mungkin nanti kalian membutuhkan. Agenda di pertemuan pertama, yang pertama adalah perkenalan, kemudian ada kontrak kuliah, kemudian ada deskripsi mata kuliah, kemudian ada kemampuan yang diharapkan atau manfaat dan tujuan dari mata kuliah ini apa, kemudian ada materi pembelajaran, kemudian ada materi pertemuan ke-1, tugas, dan juga apa yang harus dikerjakan untuk minggu depan. Yang pertama perkenalan, katanya orang kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya. Oke, kita perkenalan lagi. Tadi sudah saya kenalkan juga, nama saya Puspita Kartikasari, bisa dipanggil dengan Bu Puspita, gitu. Kemudian itu email saya yang tertera dan juga nomor HP bisa kalian simpan apabila nanti ada tugas dari saya, kalian kurang mengerti, bisa WA langsung ke saya. Kemudian saya dosen tetap di Departemen Statistika FSM Undip, dan tentu saja ruangan saya ada di lantai 3 Gedungku. Seperti itu. Mungkin nanti kalian kalau offline bisa ketemu saya di lantai 3, gitu ya. Kemudian kontrak kuliah, di kontrak kuliah ini kedatangan tepat waktu ya, kita masuk Zoom, masuk Teams seperti itu, datang tepat waktu, keterlambatan 5 menit dari ketika saya memulai Teams atau Zoom. Kemudian persiapkan diri sebelum kuliah, baca RPS-nya, dibaca baik-baik, ini mau kuliah apa sih, tentang apa sih, nah itu harus baca RPS dulu. Untuk kedatangan tepat waktu, keterlambatan 5 menit, apakah kalian setuju? Atau bagaimana? Atau mau minta Bu, keterlambatan 20 menit? Atau bagaimana? Setuju? Kalau dari saya setuju Bu. Ya, karena kontrak kuliah ini persetujuan antara dosen dengan mahasiswa seperti itu. Kemudian berikan perhatian sepenuhnya terhadap perkuliahan, berikan yang terbaik, kalian kuliah juga bayarkan, bayar SPP. Nah, sayang kalau kalian tidak memberikan yang terbaik. Nah, harus ada motivasinya di sini. Nah, kalian harus memberikan yang terbaik di setiap mata kuliah yang kalian jalankan. Seperti itu, agar hasilnya juga dapat yang terbaik. Kemudian cek kulon setiap minggu, di situ saya juga sudah mengupload RPS yang bisa kalian baca. Kemudian nanti PPT juga saya share di situ juga. Kemudian baca referensi yang saya berikan dan
banyak-banyaklah berlatihan soal ya, latihan soal untuk pengolahan data dan sebagainya, karena di statistik ini kalau hanya baca teori saja kalian tidak mengerti apa-apa dan harus banyak berlatih. Kemudian kumpulkan tugas tepat waktu ya, nanti tugasnya kalian akan membuat makalah yang nantinya akan saya jelaskan di akhir kuliah ini tugasnya apa. Kemudian ada komposisi nilai untuk evaluasi 25% UTS, 25% UAS, dan 50% tugas. Nah, tugas di sini isinya adalah tugas yang saya berikan, kemudian ada keaktifan juga dinilai di sini, kemudian sikap kalian seperti apa, kemudian ada juga prosentase kehadiran. Nah, itu saya taruh di 50%. Setuju enggak dengan yang seperti ini? 25% UTS, 25% UAS, dan 50% tugas. Bagaimana? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Ya, oke. Kemudian ada deskripsi mata kuliah analisis runtun waktu, yaitu yang membahas tentang teknik-teknik analisis runtun waktu, antara lain mengenai konsep dasar dari runtun waktu, metode Box-Jenkins, kemudian proses runtun waktu stasioner yang meliputi AR, MA, dan ARMA, kemudian proses runtun waktu non stasioner yang meliputi proses ARI, IMA, dan juga ARIMA. Kemudian ada prosedur pemodelan runtun waktu yang meliputi identifikasi model, estimasi, dan verifikasi model, serta peramalan. Yang terakhir adalah model runtun waktu musiman atau seasonal model, atau yang bisa kita sebut SARIMA biasanya. Jangan bingung dulu ya di sini, karena ini pertemuan pertama, jadi mungkin konsep dasar runtun waktunya dulu yang kita pelajari. Nah, jangan bingung dulu, diterima saja dulu, nanti sesuai prosesnya, sesuai prosedurnya, nanti kalian akan paham sendiri apa itu. Gitu. Kemudian analisis runtun waktu di Departemen Statistika Undip ini diberikan pada mahasiswa yang menempuh kuliah di semester 5. Nah, perkuliahan dilaksanakan sebanyak 14 pertemuan, dan di sini ada tim teaching ya, ada saya dan juga dengan Pak Tarno. Gitu. Kemudian ada pula UTS dan UAS yang dilaksanakan secara terjadwal. 7 pertemuan pertama dengan saya, 7 pertemuan terakhir dengan Pak Tarno. Jadi ya, sampai dengan UTS dengan saya, sampai dengan UAS dengan Pak Tarno. Kemudian tujuan dan juga manfaat dari kalian mengikuti mata kuliah analisis runtun waktu. Yang pertama adalah mahasiswa mampu melakukan analisis terkait pemodelan data runtun waktu. Yang kedua, mahasiswa mampu berdiskusi secara aktif untuk memberikan solusi terkait pemodelan data runtun waktu. Yang ketiga, mampu menjelaskan dan menerapkan software pengolahan data, bisa Ifuse, bisa R, bisa SAS, gitu, dalam melakukan analisis data runtun waktu, interpretasi, dan juga penyajian hasil. Kemudian mampu melakukan eksplorasi data runtun waktu, baik secara univariat maupun secara multivariat. Kemudian mampu menyusun hasil kajian analisis runtun waktu dalam bentuk laporan atau makalah. Materi pembelajarannya ada 14, dengan saya 1 sampai dengan 7 itu, dari mulai konsep dasar, runtun waktu, metode peramalan stokastik dan deterministik, kemudian stasioneritas dan metode Box-Jenkins, kemudian ada proses autoregresif atau AR, proses moving average atau MA, proses autoregresif moving average atau ARMA, kemudian ada runtun waktu stasioner, ada estimasi parameter model ARIMA, pengujian hipotesis, cek diagnostik, peramalan model ARIMA. Kemudian ada runtun waktu musiman dan multiplikatif atau SARIMA, kemudian ada estimasi parameter runtun waktu musiman, kemudian yang terakhir ada peramalan dengan model musiman, gitu ya. 1 sampai 7 dengan saya, 8 sampai dengan 14 dengan Pak Tarno. Ini referensi yang kami pakai. Yang pertama ada buku Wei, kemudian yang kedua ada buku Suyuti, kemudian yang ketiga ada Enders. Nah, itu bisa kalian search ya. Buku-buku itu kalian pakai sebagai referensi kalian di mata kuliah analisis runtun waktu. Oke, kita masuk di materi pertemuan pertama, yaitu konsep dasar dari analisis runtun waktu. Yang pertama itu ada jenis-jenis data. Mungkin kalian sudah pernah dengar data cross section, kemudian ada data time series, kemudian ada data panel. Siapa yang bisa menjelaskan ke saya data cross section itu apa? Silahkan. Mbak-mbak yang cantik. Oh iya, Mbak Sarah Firda, silahkan Mbak Sarah. Saya mau izin untuk menjawab ya, Bu. Ya, monggo Mbak.
Data cross-section itu adalah data yang dikumpulkan pada satu periode waktu yang sama dari beberapa individu. Oke, data yang dikumpulkan pada periode yang sama. Contohnya apa, Mbak? Seperti apa contohnya? Contohnya data total pasien meninggal COVID pada tahun 2020 di Indonesia, contohnya. Oke, ya terima kasih. Bagus sekali jawabannya Mbak Sarah ya. Data yang dikumpulkan saat itu juga. Nah, contohnya adalah pasien meninggal COVID di tahun 2020. Oke, ya jawabannya betul sekali. Oh, selanjutnya untuk jenis data time series, siapa yang bisa membantu menjelaskan data time series? Siapa? Siapa ya? Sebutkan namanya. Halo Bu, perkenalkan nama saya Aska Putri Ramadhani. Oke, Izin ya Mbak Aska. pertanyaan ini. Untuk data time series sendiri adalah data yang dikumpulkan dari suatu individu yang disusun menurut urutan waktu. Oke, ya. Contohnya seperti apa Mbak Aska? Contohnya itu data pasien penyakit jantung di Rumah Sakit Karyadi pada tahun 2015. Oke, ya terima kasih. Ya. Jadi data time series itu data yang dikumpulkan dari banyak rentetan waktu, seperti itu ya intinya. Nah, seperti data penyakit jantung yang disampaikan Mbak Aska tadi, data pasien penyakit jantung di Rumah Sakit Karyadi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, dan datanya dapat berubah data harian, data bulanan, data tahunan, data triwulanan, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada data panel. Siapa yang bisa menjelaskan data panel? Silahkan. Oh ya, Mbak Risma, silahkan. Baik, izin jawab Bu. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Jadi data panel itu gabungan dari data cross section dan juga time series yang tadi udah dijelasin sama teman-teman yang lain. Nah, terus untuk contohnya sendiri itu ada data makroekonomi dari seluruh provinsi di Indonesia, itu bisa dari tahun 2012 sampai 2020. Gitu. Oke, ya terima kasih Mbak Risma Asali atas jawabannya. Oke ya, jadi kalau data panel itu gabungan antara data cross section dengan data time series. Oke, terima kasih atas jawabannya teman-teman semua, bagus sekali jawabannya. Ya di slide selanjutnya sudah ada keterangannya data cross section itu apa, data yang dikumpulkan pada satu periode waktu yang sama dari berbagai individu. Contoh lainnya yaitu bisa indeks pembangunan manusia di tahun 2021. Kemudian kalau data time series dikumpulkan dari suatu individu yang disusun menurut runtut waktu, gitu ya. Jadi contohnya adalah misalnya data penjualan celana jeans pria dari tahun 2012 hingga 2020. Nah, seperti itu. Atau penjualan yang lainnya. Atau data COVID atau yang lainnya. Seperti itu ya. Kemudian ada data panel, yaitu gabungan antara data cross section dan juga data time series. Dimana contohnya seperti Mbak Risma tadi ya, data makroekonomi di seluruh provinsi Indonesia dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020. Kita masuk ke dalam analisis runtun waktu atau time series. Pengertiannya adalah analisis yang dilakukan pada suatu himpunan pengamatan yang dibangun secara berurutan dalam waktu atau periode yang dibutuhkan untuk melakukan suatu peramalan, biasanya disebut sebagai lead time yang bervariasi pada tiap persoalan. Kemudian berdasarkan himpunan pengamatan yang tersedia, runtun waktu atau time series dikatakan kontinu jika himpunan pengamatannya juga kontinu, dikatakan diskrit jika himpunan pengamatannya juga diskrit. Ini bentuk umum dari pola data time series, ada stasioner, ada trend effect, ada seasonal effect, dan ada cyclic effect. Stasioner itu yang seperti apa sih? Nah, ada yang bisa bantu menjawab stasioner itu yang seperti apa sih pola datanya kalau dilihat dari gambar? Ya, Mbak Ratu, silahkan. Mbak Ratu Aulia. Terima kasih, Bu. Saya izin menjawab untuk data stasioner ya, Bu. Itu data yang datanya tersebar atau berfluktuasi di sekitar rata-rata. Oke, ya kalau dilihat dari gambar ya, rata-ratanya itu garis merah ya, datanya berfluktuasi atau naik turun di sekitar nilai min. Oke, terima kasih Mbak Ratu. Kemudian ada trend effect, silahkan. Siapa yang mau bantu menjawab? Trend effect. Ada siapa? Mbak Gina, ya, Mbak Gina Sania Putri, silahkan.
Iya Bu, saya izin menjawab. Nama saya Gina Sania Putri. Untuk trend effect itu komponen jangka panjang yang mendasari pertumbuhan atau penurunan suatu data runtun waktu. Oke, terima kasih jawabannya ya. Kalau trend effect itu ada kenaikan atau penurunan data. Jadi ada tren naik ataukah ada tren turun seperti itu. Gitu. Kemudian ada seasonal effect. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bantu saya menjawab apa itu seasonal effect? Ya, Mbak Nisrina, silahkan. Ya Bu, saya izin menjawab. Jadi seasonal atau musiman itu pola data yang berulang pada kurun waktu tertentu. Fluktuasi musiman yang sering dijumpai pada data kuartalan, mingguan, atau bulanan. Oke, ya terima kasih jawabannya. Jadi seasonal itu dia seperti gelombang longitudinal gitu ya. Jadi dia naik atau turun di titik-titik tertentu. Tapi sama kenaikannya. Kalau misalnya mingguan ya mingguan, bulanan, bulanan seperti itu. Kalau cyclic effect, silahkan. Ada yang bantu menjawab? Dari mbak-mbak yang cantik-cantik ini. Ya. Cyclic effect. Silahkan. Cyclic effect. Ya, Mbak Ratu Alia, silahkan. Cyclic effect. Kalau cyclic effect itu suatu pola dalam data yang terjadi setiap beberapa tahun, misalnya fluktuasi atau siklus dari data runtun waktunya disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi. Ya, oke. Ya, jadi cyclic effect itu ada hal-hal yang merubah dia, yang semula dari datanya berfluktuasi di bawah, kemudian tiba-tiba ke atas. Nah, seperti gambar itu ya. Nah, keadaan ekonomi bisa merubah seperti itu. Contohnya juga bom Bali misalnya. Nah, bom Bali menyebabkan wisatawan yang mau ke Bali juga menurun, semakin menurun. Tapi dalam periode waktu tertentu seperti itu. Itu cyclic effect. Nah, ini yang sudah Mbak-mbak cantik jawab tadi ya, teman-teman jawab tadi, stasioner, berfluktuasi sekitar nilai min, tren, yang mendasari pertumbuhan atau kenaikan ataukah penurunan dari suatu data runtun waktu, kemudian ada seasonal, data yang berulang pada kurun waktu tertentu, kemudian cyclic, ada pola data yang terjadi setiap beberapa periode dikarenakan fluktuasi atau siklus dari data runtun waktu. Seperti itu ya. Oke. Kemudian ada kegunaan analisis runtun waktu, yaitu bisa digunakan untuk peramalan dan juga untuk pemodelan. Ya, kalau peramalan bisa dengan smoothing dan kriteria peramalan. Kemudian smoothing ini sendiri ada moving average, ada double moving average, dan juga exponential smoothing. Kemudian di moving average ini ada single moving average, kemudian ada linear moving average dan juga weighted moving average. Kemudian di exponential smoothing ada single exponential smoothing dan double exponential smoothing. Itu ya, itu konsep dasar dari analisis runtun waktu. Jadi pola datanya bagaimana, kemudian kegunaannya untuk apa analisis runtun waktu itu, manfaatnya apa, itu sudah saya jelaskan. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan? Silahkan. Silahkan dari teman-teman, mungkin ada pertanyaan, saya kurang paham, Bu. Iya, Mbak Jessica, silahkan. Oke, baik. Terima kasih waktunya, Bu Pus. Saya Jessica, mau izin bertanya, Bu. Sebelumnya saya membaca di internet, kalau data yang diolah itu harus stasioner ya, Bu. Nah, apabila data tersebut tidak stasioner, bagaimana penanganannya, Bu? Oke, ya terima kasih Mbak Jessica atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kalau datanya tidak stasioner, maka yang pertama adalah dilihat dulu. Ya, dilihat dulu pola datanya, plot time series-nya. Kemudian dicek, dia tidak stasioner dalam apa? Dalam min, kah, atau dalam varians. Apabila dia tidak stasioner dalam varians, maka perlu dilakukan sebuah transformasi, gitu ya. Ngeceknya bagaimana, Bu? Kalau tidak stasioner dalam varians, menggunakan transformasi Box-Cox, ya. Apabila lambdanya itu tidak satu, maka perlu dilakukan transformasi, artinya dia tidak stasioner dalam tidak stasioner dalam varian. Tapi kalau misalnya tidak stasioner dalam min, apa yang dilakukan? Maka perlu dilakukan suatu differencing. Seperti itu ya. Nah, jadi penanganannya adalah dilakukan transformasi ataukah dilakukan differencing. Jangan bingung dulu ya, karena ini nanti kita bahas di pertemuan ketiga.
gitu ya. Kalau ini masih konsep, nah pertanyaannya Mbak Jessica sudah jauh ke depan, seperti itu. Gitu, oke? Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Mbak. Ada pertanyaan lagi, silahkan. Ya, Mbak Gina. Terima kasih, Bu. Saya izin bertanya, Bu. Saya Gina. Apakah saya berpikir, Ibu, kalau di kondisi Lebaran itu kan pasti kan ada apa ya, pembelian yang cukup melesat lah gitu bisa dibilang ketika Hari Raya Idul Fitri dalam penjualan baju. Nah, karena tadi Ibu udah menyebutkan juga terkait data seasonal atau musiman, karena tiap tahun itu selalu mengalami kenaikan penjualan, tapi itu tuh cuma di tanggal Idul Fitri aja, Bu. Nah, itu bagaimana ya, Bu, ketika kita mau menggunakan metode analisis runtun waktu? Oke, iya. Pertanyaannya Mbak Gina juga sangat bagus ini, ya. Pertanyaannya sudah mengenai metode apa yang digunakan. Nah, metode apa yang digunakan ketika kasusnya seperti itu. Nah, ketika kita Idul Fitri, itu kan dalam satu tahun Idul Fitrinya, dalam satu tahun Idul Fitrinya selalu berubah-ubah ya kan, selalu maju. Nah, kalau pakai seasonal dia tidak bisa ketangkep kalau hanya seasonal saja. Nah, itu harus ditangani juga pakai metode variasi kalender. Nah, metode variasi kalender itu yang bisa menangkap ketika terjadi kenaikan pembelian di tanggal-tanggal Idul Fitri seperti itu. Bagaimana Mbak Gina? Oke, Bu, berarti khusus ya, Bu, untuk Idul Fitri ini karena maju terus ya, Bu? Iya, betul sekali, Mbak. Terima kasih, Bu, atas jawabannya, Bu. Sama-sama, Mbak Gina. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah paham ya apa yang dijelaskan mengenai konsep analisis runtun waktu? Oke, kalau sudah paham, untuk minggu depan tugasnya membuat makalah. Bentuk kelompok, satu kelompok terdiri dari 2 orang, kemudian cari data runtun waktu, boleh data harian, mingguan, atau bulanan, kemudian lakukan pengolahan terhadap data yang telah diperoleh, lihat pola datanya, kemudian interpretasikan pola data yang telah didapatkan, setelah itu buat makalah mengenai apa yang dikerjakan, kemudian pengumpulan tugas tanggal 25 November, pukul 23.59, itu paling akhir di email saya, yang tertera. Kemudian saat kuliah pertemuan kedua makalah dipresentasikan oleh kelompok yang terpilih. Nanti akan saya pilih secara acak. Seperti itu tugasnya ya. Kemudian ini isinya ada cover, daftar isi, pengolahan data beserta interpretasinya, kemudian ada kesimpulan dan juga daftar pustaka. Tuh. Kemudian yang harus dipelajari untuk pertemuan kedua adalah yang pertama metode peramalan stokastik, deterministik, kemudian stasionaritas, dan metode Fox-Jenkins. Itu ya. Oke, bisa dicatat atau difoto, atau ini nanti saya share di Kulon gitu ya, agar kalian bisa pelajari lagi, bisa di-download. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Jelas ya? Untuk tugas dan juga apa yang harus dipelajari. Oke. Oke, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekian kuliah dari saya. Untuk absensi nanti saya berikan kepada teman-teman di chat gitu ya. Itu mohon maaf apabila masih ada kekurangan dari saya, mohon maafkan. Apabila ada salah-salah kata juga mohon dimaafkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.